Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PAI. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah yang solih dan solihah, sebelumnya kita sudah belajar bab 4, yaitu tentang bersih itu sehat. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mengulang kembali untuk persiapan PAS atau penilaian akhir semester. Oke, perhatikan baik-baik supaya nanti ketika ulangan anak-anak ustazah bisa menjawab dengan sempurna. Pada pembelajaran sebelumnya, Ustazah telah menjelaskan bahwa Allah mencintai orang yang suci dan bersih. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa suci dan bersih? Ada 4 cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mandi. Dan Ustazah yakin pasti anak-anak Ustazah semuanya sudah bisa mandi sendiri. Betul apa betul? Selanjutnya yaitu dengan beristinja. Ketika anak-anak ustazah ke kamar mandi untuk buang air kecil ataupun buang air besar, jangan lupa membersihkan diri atau beristinja. Ketika beristinja, gunakan tangan kiri ya. Jangan sampai ada yang pakai tangan kanan, karena tangan kanan kita gunakan untuk makan, oke? Dan ketika masuk kamar mandi, kira-kira kaki kiri atau kanan dulu ya yang lebih dulu kita gunakan? Iya betul, kaki kiri dulu. Nah, ketika keluar kita gunakan kaki kanan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu dengan berwudu. Anak-anak ustazah pasti sudah bisa ya berwudu. Ketika berwudu, yang pertama kita basuh adalah kedua telapak tangan kita. Kita cuci, kita basuh sebanyak 3 kali. Setelah itu kita kumur-kumur sebanyak 3 kali, lalu membersihkan lubang hidung. Kita masukkan air ke dalam hidung, lalu kita keluarkan lagi sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu kita basuh muka kita. Seluruh muka kita harus basah semua ya, mulai dari dahi sampai dagu sebanyak 3 kali. Setelah itu baru kita basuh tangan kita sampai ke siku. Dahulukan bagian tangan yang kanan ya. Setelah tangan baru kita basuh sebagian kepala, lalu kedua telinga, setelah itu kaki. Nah, kita basuh kaki sampai di atas mata kaki. Semua tata cara wudhu tersebut kita lakukan secara berurutan ya. Jika anak-anak ustazah tidak menemukan air, boleh dengan bertayamum ya. Ketika tayamum, yang kita gunakan bukan air, tetapi debu. Nah, selanjutnya untuk bersuci, kita harus mengenal macam-macam air yang bisa kita gunakan dan tidak kita gunakan. Yang pertama, air mutlak atau air yang suci dan yang mensucikan. Air ini yang bisa kita gunakan untuk bersuci ya. Nah, yang kedua, air mustakmal, air yang suci tapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci atau tidak mensucikan. Ini juga tidak bisa kita gunakan untuk berwudu. Dan yang ketiga yaitu air najis. Air najis adalah air yang terkena benda atau barang yang najis, dan air ini tidak boleh kita gunakan untuk berwudu. Nah, itu tadi pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Semoga anak-anak ustazah bisa memahami dengan baik ya. Jika ada yang belum paham,
minta ayah bunda atau bisa telepon ustazah agar ustazah bisa menjelaskan apa yang belum difahami oleh anak-anak ustazah. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada salah dan kurangnya dalam video ini, ustazah mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.